Ya, kayak gitu. Kita lihat di sini penyelesaiannya. Karena alas prisma merupakan trapesium sama kaki, maka nih gambar dulu biar nggak bingung si trapesium sama kakinya. Kalian bandingkan sama sisinya, karena sama kaki berarti panjang kakinya sama. Kalau ini 5 berarti sebelah sini juga 5 ya. Terus di atasnya, sisi yang di atasnya ini panjangnya 6 cm sesuai dengan gambar. Kemudian sisi bawahnya 12 cm, tapi ibu pecah. Ibu pecah. Biar saya kasih garis bantuan. Garis bantuan yang putus-putus ini namanya tinggi trapesium. Sudah belajar harusnya di kelas 7 ya kalian. Ini adalah tinggi trapesium garis putus-putusnya. Berarti ini sama ini panjangnya sama. Kalau saya kasih garis bantuan ini berarti kan ada 3 sekat ya di bagian sisi bawahnya. Ada yang sekat yang pertama, kedua, sama ketiga. Nah yang ini panjangnya pasti kan sama kayak yang di atas. Panjangnya pasti 6 cm. Sama, karena bentuknya jadi kayak kotak gitu kan. Nah, terus karena 6 cm berarti si panjang keseluruhannya 12. 12 kurangi dulu 6, berarti sisanya ada 6 cm. 6 cm ini kalian bagi 2. Berarti di sini ada 3 cm, di sini ada 3 cm. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, karena kita akan menghitung luas alas, berarti kalian harus mencari luas trapesium sama kaki ini. Ingat rumus luas trapesium sama kaki? Yang ini nih, jumlah sisi sejajar kali tinggi trapesium bagi 2. Siapa jumlah sisi sejajarnya? Ini 6 sama 12 ini adalah sisi yang saling sejajar. 6 sama 12 ini sisi yang saling sejajar. Kayak gini, kayak gini. Nah, mereka saling sejajar karena jaraknya sama ya. Bagi 2, berarti kalian harus mencari tinggi trapesium. Di sini tingginya nggak diketahui. Berarti kalian sekarang fokus ke segitiga siku-siku di pojokan kanan kalian. Di sini nih, di layar. Ada tingginya TCM, sisi miringnya 5 cm, alasnya 3. Berarti pakai pita goras, cara nyari tingginya. Gimana caranya? Berarti kalau nyari tinggi sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat. Berarti saya tulis di sini 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Kalau udah hafal triple Pitagoras, kalau udah ada 3 sama 5 pasti tingginya 4, bener nggak? Tapi kalau kita cari berdasarkan rumus, ini rumusnya. Berarti tadi 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat, 5 kuadrat adalah 25, dikurang 3 kuadrat 9, hasilnya sama dengan 16, cari akar dari 16, ketemu besar tingginya adalah 4 cm. Masukkan deh ke rumus luas alas prisma berupa trapesium sama kaki. Berarti kalian cari luas trapesium sama kakinya. Jumlah sisi sejajar kali tinggi trapesium bagi 2. Sisi sejajarnya berarti 12 tambah 6 dikali tinggi trapesiumnya 4. Bagi 2. 12 tambah 6 kali 4. Tambahin dulu yang di dalam kurung. Berarti 18 kali 4 baru bagi 2. Kalau sistem coret boleh. 4 bagi 2 misalnya. 2, 18 kali 2, 36. Atau 18 bagi 2, 9, 9 kali 4, 36. Jadi ketemu deh luas alasnya 36 cm per segi. Udah dapat luas alasnya, kalian cari keliling alas ya, biar gampang. Keliling alas prismanya berarti keliling trapesium. Kalau keliling tinggal dijumlahin aja semua panjang sisinya. Berarti kalian punya 12 tambah 5 tambah 6 tambah 5. Jadi kelilingnya panjangnya adalah 28 cm. Udah dapat besar luas alasnya, udah dapat keliling alasnya, tinggal masukkan ke rumus luas permukaan prisma. 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya berapa? Yang ini nak, tinggi prismanya yang 15. 15, 15, 15, 15 ya, yang rusuk tegaknya. Berarti 2 kali luas alasnya 36 ditambah keliling alasnya 28 dikali 15 sebagai tinggi prisma. Tinggal dihitung, berarti kalian punya 72 tambah 420. Hasilnya adalah luas permukaan prisma ini 492 cm per segi. Itu luas permukaan prismanya. Lalu volumenya bagaimana? Volumenya berarti tinggal luas alas dikali tinggi prisma. Ini tinggi prisma ya. Berarti luas alasnya tadi 36, tinggal dikali tinggi prismanya 15. Dikaliin deh, hasilnya 540 cm kubik. Itu terkait dengan kasus dalam prisma ya. Seperti itu. Selesai sampai di sini terkait dengan prisma. Ada pertanyaan dulu nggak?
Bu, belajar kelompoknya mulai kapan? Mulai hari ini, ya. Mulai hari ini. Tahunya hari ini apa anggotanya? Iya, nanti saya kirim ke Bu Sarah ya. Nanti Bu Sarah akan share ke grup kalian. Nanti kalian buat teman-teman yang belum bergabung dalam Zoom meeting pagi ini, nanti bisa diberitahu oleh kalian yang sudah bergabung dalam Zoom meeting gimana rule pembelajaran matematika PJJ di semester ini. Kemudian apa aja yang harus kalian kerjakan. Kemudian kasih materinya, suruh belajar lagi. Yang hari ini udah belajar sama saya, nanti ajarin teman-temannya di kelompoknya ya. Kayak gitu. Oke? Sip. Kalau nggak ada pertanyaan terkait dengan materi Prisma, saya akan lanjut ke materi Limas. Ya. Oke, di layar kalian di sini sudah ada worksheet matematika Limas. Ya. Nanti Bu Sarah sudah share ini ke grup yang kemarin harusnya kalian baca, tapi nggak apa-apa mungkin karena kalian ngerjain fisika. Hari ini nanti setelah Zoom meeting ini, kalau misalnya masih bingung cara ngerjainnya, bisa dibuka lagi worksheetnya, nanti bisa dibaca lagi, bisa nyari-nyari lagi diskusi sama temennya ya. Nah, kita masuk ke Limas. Kalau kalian pernah lihat piramida ya, piramid itu dia menggunakan bangun ruang sisi datar Limas ya. Piramid itu limas. Terus kalau kalian pernah lihat atap orang Jawa ya, Jawa kuno, tapi itu dia bentuknya limas juga. Jadi ada satu titik, jadi semua tulang atapnya itu bertemu di satu titik, percis kayak gambar saya ini, ketemu di atas, jadi punya puncaknya satu, itu ya. Itu namanya limas. Limas apa ini? Di sini saya punya limas dengan alas segi 4 bentuknya. Kalau segi 4 itu berarti bisa persegi, bisa persegi panjang itu yang lumrah, atau misalnya bisa belah ketupat, bisa trapesium sama kaki, bisa trapesium siku-siku, atau bisa juga jejar genjang, tergantung dari alasnya bentuknya apa ya, kayak gitu. Terus boleh nggak sih Bu limas segitiga? Boleh dong, limas dengan alas segitiga boleh. Yang nggak boleh adalah lingkaran. Kalau lingkaran dijadikan alasnya, berarti dia bukan limas, tapi dia jadi kerucut ya. Nanti kita akan bahas di bangun ruang sisi lengkung. Kalau gitu, kalian di sini punya limas. Saya kasih nama limasnya. Limas dengan alas segi 4, bidang alasnya PQRS ya. Di sini saya udah tulis juga, PQRS adalah bidang alas limas berbentuknya segi 4. Kemudian di atas ini ada yang namanya T. T ini apa sih? Jadi ketika si tulang-tulang rusuk bidang tegaknya ketemu di satu titik, namanya itu adalah titik puncak. Bisa dinamain T, bisa dinamain apa aja. Tapi karena di sini lumrahnya cara memberi nama limas itu adalah titik puncak itu biasa kita kasih nama T. T berarti ini adalah limas T PQRS. T-nya harus ikut T PQRS. Boleh nggak sih Bu aku ganti jadi E misalnya? E PQRS. Jadi ini ada limas E PQRS. Boleh ya. Tapi lumrahnya kita biasa pakai titik puncak itu adalah T ya. Kayak gitu. Lalu kemudian saya tarik sebuah garis lurus dari titik puncak sampai ke perpotongan diagonal sisi alasnya. T ke O, tengah-tengah nih, diagonal PR sama SQ, diagonal alasnya ke O. TO ini akan menjadi tinggi limasnya. TO akan menjadi tinggi limas. Kemudian saya punya TQ, saya punya TP, saya punya TR, saya punya TS. TP, TQ, TR, TS itu adalah rusuk bidang tegak limas. Ya, yang pinggirannya itu adalah rusuk bidang tegak limas. Lalu kalau PQ, RS, QR, PS ini apa? Dia adalah rusuk bidang alasnya. Ya, kayak gitu. Kemudian saya tarik lagi sebuah garis dari T kemudian ke titik pertengahan dari sisi alas. T ke B, tengah-tengah antara QR ya. TB berarti panjang BQ sama panjang BR ini sama ya. T ke B. TB ini dia menjadi tinggi bidang tegak ya. TB ini menjadi tinggi bidang tegak. Oke, belum Ibu masukin ya di sini ya. Oke, saya tambahin deh, biar nggak ini ya. TB adalah
tinggi bidang tegaknya. Kayak gitu ya. TB jadi tinggi bidang tegak. Kayak gitu. Nah, berarti kalau gitu limas itu apa sih secara umumnya pengertiannya? Limas, seperti yang Ibu katakan tadi, dia merupakan bangun ruang sisi datar. Berarti limas itu adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh sebuah segitiga ataupun segi banyak sebagai alas dan beberapa buah bidang tegak berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Kalau misalnya masih bingung dengan pengertian limas ini, kalian nggak perlu bingung, kita tinggal langsung lihat aja jaring-jaring limas. Berarti kalau misalnya si limas tadi, Ibu buka, berarti jadi gini nih. Ini tadi limas yang di atas, Ibu buka, kemudian ini jadi jaring-jaringnya. Ini adalah jaring-jaring limas. Kayak pernah main apa ya? Ibu lupa namanya apa sih? Sempat ngehits kok. Dia banyak yang pakai model jaring-jaring limas ya. Nah, ini adalah jaring-jaring limas. Berarti kalian punya alasnya ABCD. ABCD ini adalah menjadi bidang alas. Kemudian kalian lihat deh, ada 4 bidang tegaknya. Ternyata setelah kita buka lewat jaring-jaring limas, bidang tegak limas itu berbentuk segitiga. Ya, coba kalian lihat. Bidang tegaknya itu berbentuk segitiga. Di sini ada 4 bidang tegak. Ada A, E, B. Di sini titik puncaknya saya pakai E ya, nggak pakai T. Ada AEB, kemudian ada BEC, ada CED, dan ada AED. Keempat segitiga ini merupakan bidang tegak limas. Ya. Nah, dari jaring-jaring ini kita bisa mencari luas permukaan limas. Bagaimana caranya? Prinsipnya sama kayak tadi prisma. Kalau udah dibuka, berarti si limas ini disusun dari 5 buah bangun datar. Bangun datar pertama adalah bidang alasnya, yang segi 4 ini, yang ABCD. Kemudian ada 4 bidang tegak atau 4 bangun datar sebagai bidang tegaknya yang berbentuk segitiga. Kayak gitu. Berarti cara mencari luas permukaan limas adalah tinggal kalian hitung semua jumlah luas bangun datarnya, nanti dijumlahkan seluruhnya, dia akan menjadi luas permukaan limas. Kita hitung deh di sini nih. Pertama, saya mau menghitung bidang alas. Bidang alasnya itu berbentuk segi 4. Kalau di sini kemungkinan ada 2 jenis segi 4. Bisa jadi dia persegi atau persegi panjang. Berarti kalau persegi tinggal sisi kali sisi. Kalau misalnya persegi panjang tinggal panjang kali lebar. Kalau trapesium, tadi udah saya bahas. Gimana cara nyari luasnya? Jumlah sisi sejajar dikali tinggi trapesiumnya bagi 2. Kalau belah ketupat, setengah dikali diagonal 1 kali diagonal 2. Kalau misalnya alasnya layang-layang, masih sama. Setengah dikali diagonal 1 kali diagonal 2. Kalau alasnya bentuknya jajaran genjang, gimana? Berarti tinggal alas kali tinggi. Itu untuk luas bangun datarnya ya, yang segi 4. Kemudian kita hitung luas bidang tegaknya. Karena ada 4 bidang tegak, berarti kita harus hitung satu-satu. Pertama, luas bidang tegak 1 yang AEB. Kita hitung, karena segitiga berarti luasnya itu adalah tinggal alas kali tinggi bagi 2. Bidang tegak 2, karena masih segitiga, berarti kita lihat nih yang BC. Berarti alas kali tinggi bagi 2. Alasnya yang mana? Tingginya yang mana? Alasnya yang AB untuk bidang tegaknya. Alasnya AB, BC, CD, atau AD. Tingginya mana? Tingginya adalah yang tadi. Kalian tarik garis dari titik puncaknya sampai ke tengah-tengah alas. Ya, tarik, itu jadi tinggi segitiga. Ya, gitu. Kita tinggal hitung luas bidang tegak 3 dan bidang tegak 4. Seperti itu. Kalau saya singkat, kayak gini. Kalau nyari luas permukaan limas itu tinggal luas alasnya, tadi yang luas ABCD ini, luas alasnya, ditambah luas AEB, BEC, CED, AED selaku bidang tegaknya. Jadi tinggal luas alas ditambah luas bidang-bidang tegaknya. Gitu aja. Itu untuk luas permukaan limas. Nah, karena limas juga termasuk dari bangun ruang, berarti dia juga pasti punya isi. Kalau punya isi, berarti kita bisa mencari volume limas. Gimana cara mencari volume limas? Sebetulnya volume limas itu bisa kita cari dari volume kubus. Ya, tapi Ibu nggak kasih, karena kalian maksudnya nanti bisa cari di Google banyak bagaimana sih cara mencari volume limas dari volume kubus. Nanti akan saya kasih gambaran sedikit. Nggak Ibu kasih di sini, kenapa? Karena susah.
cara menghitungnya dan nggak cocok aja buat kalian. Kalian cukup tahu aja rumus volume limasnya ya untuk SMP. Volume limas itu gimana? Volume limas itu adalah sepertiga dikali luas alasnya dikali tinggi limasnya. Berarti saya singkat yang ini. Volume limas sama dengan sepertiga kali luas alas kali T. T di sini adalah tinggi limas, ingat. Bedakan antara tinggi limas sama tinggi bidang tegaknya. Kayak tadi juga prisma. Bedakan antara tinggi prisma sama tinggi alasnya. Kayak gitu ya. Kalau misalnya alasnya bentuknya segitiga. Ini juga bidang tegaknya karena bentuknya segitiga, jadi pasti dia punya tinggi bidang tegak. Ya, kayak gitu. Biar lebih paham, kita coba langsung kerjain di soalnya. Kasus pertama misalnya. Tentukan luas permukaan dan volume limas yang memiliki alas berbentuk persegi. Alasnya berbentuk persegi nih ya. Dengan panjang sisi alas 18 cm, tinggi limasnya adalah 12 cm, dan tinggi bidang tegaknya adalah 15 cm. Nah, caranya gimana? Caranya kalau kalian dapat soal cerita kayak gini, gambar dulu. Bikin dulu ilustrasi gambarnya untuk memudahkan kalian dalam melakukan perhitungan secara matematikanya. Bikin dulu gambarnya. Ibu bikin nih gambarnya, anggap aja saya kasih nama limas T ABCD, titik puncaknya T di sini, dengan alas ABCD berbentuk persegi. Artinya kalau berbentuk persegi, semua panjang sisinya pasti sama ya. Panjang sisi alasnya 18, berarti kalau AB-nya panjangnya 18, BC otomatis 18, CD 18, AD juga pasti 18 cm. Artinya AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. 18 cm. Lalu kemudian di sini ada tinggi limas. Tinggi limasnya 12 cm. Ingat kayak tadi di gambar yang atas, kalau kalian mau cari tinggi limas, tinggal tarik aja garis lurus dari titik puncaknya sampai ke titik perpotongan dua diagonal sisi alas ya. Di sini saya punya diagonal sisi alasnya AC dan BD. Tengah-tengahnya O. Tarik garis dari T sampai ke O, berarti TO ini adalah tinggi limasnya 12 cm. Kemudian saya punya di soalnya tinggi bidang tegaknya 15 cm. Saya kasih deh TP. TP ini 15 cm, dia tinggi bidang tegaknya. Karena bidang tegaknya berbentuk segitiga dengan alas segitiganya BC, ya, kayak gitu. Langkah kedua, tentukan deh luas alas limas yang bentuknya persegi. Cari dulu luas alasnya biar gampang. Kalau persegi itu berarti kan tinggal sisi kali sisi ya. Panjang sisinya 18, berarti tinggal 18 kali 18. Hasilnya adalah 324 cm persegi. Lalu setelah dapat luas alas, kalian harus menghitung luas bidang tegak limas. Yang unik dari limas dengan alas bentuknya persegi, yang unik itu adalah keempat bidang tegaknya pasti segitiga kongruen. Artinya bidang tegak ATB, BTC, CTD, dan ATD itu mereka pasti kongruen segitiganya, pasti sama semua segitiganya. Alasnya 18, tinggi segitiga bidang tegaknya adalah 15 cm. Karena keempat bidang tegaknya memiliki luas yang sama, berarti gampang. Kalian tinggal tentuin aja salah satu luas segitiganya. Luas BTC misalnya. BTC, alasnya BC, tingginya TP. Berarti alasnya 18, tingginya 15. Ya, kaliin. Bagi 2. Dapat 270 bagi 2, 135. Atau misalnya 18 bagi 2, 9 kali 15 jadi 135. Gampang, karena gampang ya, berarti nyari luas bidang tegaknya tinggal 4 dikali luas BTC. Karena ingat, BTC, CTD, ATD, ATB itu keempat bidang tegaknya merupakan segitiga yang kongruen. Berarti tinggal dikali 4 aja 135-nya, dapat 540. Masukkan ke rumus luas permukaan limas. Berarti luas permukaan limas adalah tinggal luas alas ditambah luas bidang tegaknya. 324 tadi luas alasnya ditambah 540. Luas 4 bidang tegaknya. Jadi hasilnya adalah 864 cm persegi. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kalian harus mencari volumenya. Kalau mau cari volume, berarti kalian harus punya luas alas. Kita udah ngitung luas alasnya yang ini. Kalian harus cari tinggi
limasnya. TO-nya harus dicari. Ingat, TO-nya belum ada. TO-nya belum ada. Kalau misalnya belum ada ya, kalau di sini sih TO-nya udah ada. Panjang tinggi limasnya 12, berarti tinggal sepertiga kali luas alasnya. Tadi 18 kali 18 dikali tingginya 12. Yang ini ya. Nah, misalnya Bu, kenapa sih nggak langsung aja sepertiga kali 324 kan 18 kali 18, 324 kali 12. Nggak enak, nggak? Nanti nggak gini. Kalau saya sih dipecah biar enak gini. Jadi bisa pakai sistem coret. Volume sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Berarti ini sama dengan sepertiga. Enaknya luas alasnya dipecah 18 kali 18 kali tingginya 12. Biar apa? Biar bisa coret. Nih. Berarti kan 18 bagi 3 itu 6. Berarti kalian punya angka yang lebih sederhana. 6 kali 18 kali 12. Atau misalnya kalian tadi udah tahu 18 kali 18 tuh 324. Boleh juga jadi gini nih. Sepertiga dikali 18 kali 18 kali 12. Misalnya 12 yang dicoret sama 3. Jadi 4 di sini. Berarti tinggal 18 kali 18 dari 324 kali 4. Hasilnya sama aja kok. Ya, hasilnya bakalan sama. Kayak gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, balik lagi ke limas tadi, berarti kalau di sini sih Ibu ngalihin langsung. 18 kali 18 kali 12 itu jadi 3.888 bagi 3, berarti volume limasnya itu menjadi 1.296 cm kubik. Ya, kayak gitu. Nah, terus saya kasih tambahan di sini. Kalau misalnya nih si TO-nya belum ketemu, belum ada misalnya, TO-nya tinggi limasnya nggak diketahuin. Caranya gampang, kalian tinggal cari nih cara menentukan tinggi limas. Tinggi limasnya itu pertama, kalian lihat deh, di sini saya udah kasih garis bantuan OP. TOP. Kalau kalian lihat segitiga TOP ini adalah bentuknya segitiga siku-siku, benar nggak? Siku-sikunya di mana? Di O, membentuk sudut 90 derajat. Segitiga TOP karena siku-siku, berarti kalian bisa cari TO pakai Pitagoras. TP-nya sebagai sisi miring udah ada 15 cm, OP-nya tinggal kalian cari. OP-nya itu gimana? OP itu kan setengah dari panjang alas, bener nggak? Panjang alas 18, berarti OP itu tinggal setengah dari sisi alasnya AB, berarti 18 bagi 2, OP-nya 9. Karena OP 9, TP 15, berarti TO kita pakai Pitagoras di sini. Cara nyari TO berarti tinggal TP kuadrat min OP kuadrat. Ingat sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat ya. 15 kuadrat hasilnya 225 dikurangi 9 kuadrat 81. Hasilnya jadi 144 akar 144 12 sama ya. Jadi kita ketemu si tinggi limasnya yaitu TO-nya 12 kayak gitu. Nah, sekarang kita coba kasus 2. Kasus 2 di sini saya bikin sebuah limas, tapi dengan alasnya bentuknya segitiga siku-siku. Ada limas dengan alas segitiga siku-siku. Jika panjang sisi alasnya pada limas tersebut berturut-turut. Ingat, panjang sisi alas pada limas berturut-turut adalah 10, 26, 24. Berarti 10, 26, 24 ini dia jadi panjang sisi alas limasnya. Alasnya ya. Kemudian serta memiliki besar volume 1080 cm. Tentukan tinggi limas tersebut. Kalian harus cari tinggi limas, diketahui volume sama panjang sisi alas limasnya. Cari deh, cara carinya gimana? Seperti biasa, kalian harus gambarkan dahulu ilustrasi di atas sebagai sebuah gambar. Gambar limasnya, gambar. Sini saya gambar. Saya bikin segitiga siku-siku. Alasnya 24, tingginya 10, sisi miringnya 26. Ini alas. Tarik garis, tarik garis, tarik garis. Ketemu di atas ini T-nya, titik puncaknya ya. Nah, sekarang kita cari deh. Kalian hitung dulu luas alasnya karena mau cari tinggi. Kalau volume itu kan berkaitan dengan luas alas dan tinggi. Biar gampang, cari dulu luas alasnya. Karena alasnya 24, tingginya 10, atau boleh dibalik. Boleh sih
alasnya 10, tingginya 24. Di sini saya pakai alasnya 10, tingginya 24. Luas alas berarti 10 kali 24 dibagi 2. Berarti bisa 24 bagi 2, 12 kali 10, 120. Atau boleh juga 10 bagi 25, 5 kali 24 jadi 120. Atau dikaliin dulu boleh 10 kali 24 bagi 2, 240 bagi 2 jadi 120 cm persegi. Udah dapat luas alasnya. Karena mau nyari tinggi, diketahuinya nih volumenya, berarti masuk ke rumus volume limas. Ya. Volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Ya, berarti volumenya masukkan, volumenya 1080 pada soal, sama dengan 1/3 kali 120 kali tinggi. Berarti biar nggak bingung, kita pakai papan tulis ya. Volumenya sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Berarti volumenya 1080, ininya 1/3, luas alasnya tadi kalian ketemu luas alasnya 120. Boleh juga misalnya boleh 120 kali T atau boleh kayak gini nih. 1080 sama dengan 1/3 dikali luas alasnya itu alas kali tinggi bagi 2 dikali tinggi limas. Boleh kayak gini, biar nggak ngitung 2 kali. Ibu kerjain yang ini dulu ya, misalnya jadi gini, 1080 sama dengan 1/3 dikali alasnya tadi 18 dikali tinggi, alasnya berapa tadi? Lupa, bentar. Oh, alasnya 24. Ya. Hapus dulu ya. Oke. Alasnya 24 dikali 24 ya, tingginya 10 bagi 2 dikali tinggi limas. Tinggi limas yang mau kalian cari. Berarti ini jadi 1080 sama dengan, boleh pakai sistem coret, 24 bagi 3 itu kan 8. 10 bagi 2 itu 5. Berarti tinggal 8 kali 5 kali T. Berarti tinggal 8 kali 5 kali T. Ini jadi 40 kali T sama dengan 1080. Berarti sisakan T, 40 pindah. 40 asalnya kali pindah luas jadi bagi 40. Tinggal coret-coret, berarti tinggal 108 dibagi 4. Nih, 108 dibagi 4. Berarti 1 kali 4, 2 kali 4, 8. Berarti kurangin. Kamu punya 28. 28 bagi 4, 7. 28 sama dengan 0. Berarti kalian ketemu deh. Tinggi limasnya itu adalah 27 cm. Atau pakai yang sebelah sini nih. Boleh juga. Misalnya jadi 1080. Jangan lupa pakai titik ya. 120 misalnya bagi 3 dikali T. 12 bagi 3 itu kan 4. Benar nggak? Berarti ini 40 kali T sama dengan 1080. Sama aja. Sisakan T, 40 pindah jadi bagi. Jadi 1080 bagi 40. Hasilnya tetap sama, 27 cm. Boleh pakai cara yang ini atau boleh pakai cara yang ini. Sama aja ya. Kalau yang ini si luas alasnya tadi udah kita cari. Kalau yang ini luas alasnya ngitung langsung di sini ya. Kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Jadi sekian materi buat hari ini tentang prisma dan limas. Nah, saya bakalan kasih kalian sebuah tugas. Tugasnya kalian harus mengerjakan kasus latihan soal sebenarnya, tapi Ibu bilangnya kasus dalam prisma sama limas. Ini bakalan Ibu share ke kalian. Share-nya lewat chatan boleh, mau lewat WA boleh, nanti Ibu kirim ke Bu Sarah biar share ke grup kalian. Ada 7 kasus yang perlu kalian kerjakan bersama kelompoknya.
Ibu kirim ke Bu Sarah nanti sekalian dengan nama kelompoknya ya. Nah, ada kasus pertama, ada limas, alasnya persegi, cari luas permukaan sama volume. Yang kasus kedua, ada tenda bahannya kain, bentuknya kayak prisma segitiga. Kalian harus cari modal buat bikin tenda kain. Kasus 3, ada limas, mau bikin kerangka limas. Berarti kalau berhubungan dengan kerangka nih, saya bold ya. Kalau berhubungan dengan kerangka, berarti kalian cukup cari panjang rusuk-rusuk limasnya aja. Kalau kerangka, nggak perlu dindingnya nggak perlu dihitung, si temboknya nggak perlu dihitung, si dindingnya ya. Cukup tiang-tiangnya aja, kerangkanya aja. Kasus 4, ada sebuah prisma, tapi yang diketahui luas permukaannya, kalian harus nyari panjang sisi, itu tinggal ngotak-ngatik rumus aja. Ya, nanti Ibu bakal jelaskan ulang. Kemudian ada limas, alasnya persegi, diketahui keliling sama bidang tegak, cari volume, itu gampang. Prisma segitiga, diketahui luas alasnya. Kemudian ada luas bidang tegaknya berturut-turut ini. Ini yang harus kalian pecahkan dengan kelompoknya. Ini agak lumayan soalnya yang kasus 6. Ini soal yang perlu kalian berpikir kritis ya. Soal nomor 7 ada limas. Kenapa Ibu banyak limas di sini ketimbang prisma? Karena limas itu, kalau zaman dulu limas itu paling sering keluar di UN, dan limas itu paling sering dipakai sama orang-orang buat bikin atap rumah. Karena gitu sih alasannya, makanya Ibu banyakin limas. Nah, nanti kita coba gimana sih cara menghitung kalau diketahui luas permukaan prisma sama tinggi prisma buat cari panjang alasnya ya. Nanti kita pakai contoh yang udah ada. Mungkin ini yang harus kalian kerjakan nanti bersama kelompoknya. Ibu bakalan share ke Bu Sarah filenya nanti beserta dengan nama-nama kelompoknya ya. Nah, sekarang buat kalian yang tadi bingung. Nih, saya share lagi. Bentar ya. Kita clear all dulu. Soalnya misalnya soal prisma yang udah ada tadi nih. Misalnya prisma, nah ini. Sebentar. Bentar ya. Oke, misalnya kita pakai soal yang ada di worksheet-nya tadi nih. Saya punya sebuah prisma siku-siku ya. Anggap aja di gambarnya bagus. Iya, gini nggak enak ya gambar di ini tuh. Nah, misalnya siku-siku di sini ya. Panjang alasnya 4, tingginya 3, sisi miringnya 5 cm semua ya. Nah, diketahui luas permukaan dari prismanya itu sama dengan 132 cm persegi. Dan bentar. Alasnya segitiga siku-siku. Sama tinggi prismanya sama dengan 10 cm ya. Ini di soalnya. Kalian cari deh, kira-kira alasnya berapa? Berarti jawab, karena berhubung dengan luas permukaan, berarti pakai luas permukaan, rumus luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma itu apa? Luas permukaan prisma itu adalah 2 kali luas alas
ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Kayak gitu. Berarti ini 2 kali luas alas. Karena alasnya bentuk segitiga siku-siku, berarti alas kali tinggi bagi 2 ditambah keliling alas. Keliling alas itu berarti A tambah B tambah C dikali tinggi prismanya 10. Kayak gitu. Nah, si luas permukaan prismanya 132. Ini 132. Sampai sini. Nah, kayak gitu. Nanti tinggal di otak-atik aja pakai rumus kayak gini, ya. Oke, itu aja yang bisa Ibu jelaskan ke kalian. Nanti terkait dengan pertanyaan di soalnya, misalnya Ibu, aku bingung kayak gini nanya, mangga bisa japri ke saya buat misalnya dijelasin ke teman kelompoknya lagi tentang soalnya ya. Soalnya nanti bakalan Ibu share ke Bu Sarah beserta nama kelompoknya. Oke, sekian pembelajaran Prisma dan Limas pagi ini dari saya. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum benar-benar Ibu tutup? Bu mau nanya. Oke, sudah kuduga ya. Baik, Sabit mau nanya apa? Bu, apa? Kan tadi saya keluar sendiri, Bu. Kan tadi saya keluar sendiri beberapa kali juga gitu. Tadi juga keluar sendiri juga. Tadi Ibu teh pas lagi bahas tentang soal yang bakal kita tugasin teh, itu teh apa tadi teh Ibu ngomong teh? Ibu ngomong apa aja? Oh iya, Sabit jangan khawatir. Alhamdulillah Bu Sarah sudah recording kegiatan Zoom meeting kali ini ya. Nanti hasil record Zoom meetingnya nanti bisa Bu Sarah share ke grup. Jadi walaupun Sabit tadi keluar sendiri ketinggalan, Sabit bisa nonton ulang video recordingnya ya. Jadi nanti Sabit bisa nonton videonya, nanti Sabit bisa belajar lagi dari videonya. Jadi Sabit nggak bingung ya. Oke? Oh iya. Ya, makasih Bu ya. Siap, sama-sama. Ada pertanyaan lain lagi enggak? Ya, kalau diam-diam aja kayak gini, saya anggap oke-oke aja nih. Ya, kalau saya nggak ada pertanyaan lagi, berarti Ibu bakalan share soalnya ke Bu Sarah. Nanti Bu Sarah share ke kalian, plus nama kelompoknya. Nanti saya harap kalian bisa bekerja sama dengan baik dengan kelompoknya selama 1 semester ini, selama pembelajaran matematika. Kerahkan segala kemampuan kalian. Terakhir, kelas 3 biar menang kompetisi matematika. Jadi rewardnya jangan lupa juara pertama dapat 3 poin tambahan untuk pelajaran matematikanya untuk seluruh siswa dalam kelompok yang pemenang. Ya. Misalnya nih, Fatan dapat 3 poin. Tenang, kalau Hafiz satu kelompok sama Fatan, Hafiz juga dapat 3 poin. Ya, karena kelompok kalian menang. Sabit juga dapat 3 poin kalau satu kelompok sama Fatan. Ya. Taki, misalnya Taki dapat 2 poin, tenang. Kalau misalnya Salman satu kelompok sama Taki, Salman juga dapat 2 poin tambahan, ya. Kayak gitu. Paling itu aja dari Bu Ajeng untuk pembelajaran matematika kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan kehadiran kalian dalam Zoom meeting pagi ini. Buat teman-temannya yang belum hadir, nanti sama kalian yang satu kelompok sama temennya agak di-push buat datang pas pelajaran matematika biar apa? Biar dapat poin. Kayak tadi kalau baca dapat poin. Bisa jadi kalau Ibu pengen misalnya nanti yang bertanya dapat poin misalnya. Yang jawab pertanyaan dapat poin atau sebagainya, aktif nanya dapat poin atau gimana ya. Kayak gitu. Untuk menambah poin kelompoknya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ajeng untuk materi hari ini. Teman-teman masih semangat ya. Karena masih ada tugas, kita akhiri Zoom-nya. Jadi silakan nanti dilanjutkan dengan mengerjakan tugas. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah membuka video. Terima kasih juga Bu Ajeng.
Sami-sami Bu Sarah. Iya, saya pamit undur diri duluan ya. Barangkali Bu Sarah sama Pak Aris mau ada info apa-apa lagi ke anak-anak. Terima kasih banyak anak-anak. Pagi ini tetap semangat, selamat mengerjakan. Semoga sukses dengan kelompoknya. Dadah. Sip. Terima kasih. Nuhun aja. Oh, ada Pak Aris ya. Pak Aris ke sekolah. Pak Aris, Ya, mungkin ada informasi Pak sekolah. Aris? Nggak ada. Langsung aja tutup. Ya udahlah ya. Semangat ya kalian, silahkan makan dulu atau mau jajan dulu boleh ya. Oh, besok aja, besok ini, Bu. Ya. Besok holakoh ya. Iya betul. Oh, Ya. udah per kelompok atau masih digabung, Pak? Buka kelasnya gabung aja dulu, nanti dipisah. Itu aja ya. Ya, buka kelasnya bareng dulu berarti ya di satu room. Ya. Terima kasih ya. Silakan makan dulu, ngaso dulu. Ya. Assalamualaikum Ibu En ya. Ya.